Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kitab Muqaddimah fi Ushul Tafsir Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kita sudah masuk di pasal jenis kedua dari khilaf yang terjadi dalam pasal tafsir, yaitu khilaf waqi' fi tafsiri min jihati al-istidlal, perselisihan yang terjadi dalam tafsir dari sisi istidlal. Dan beliau sebutkan ini ingatnya sandarannya apa tadi? Istidlal, bukan nakal. Kalau nakal sudah ya, penukilan sudah di jenis yang pertama. Ini yang kedua, ma yu'lamu bil istidlal. Kemudian kata Syekh, hadza aktsaru ma fihi al-khata'u min jihataini hadatsata ba'da tafsir sahabati wa tabi'in wa tabi'ihi bi ihsan. Ini paling banyak terjadi kesalahan padanya, yaitu dari dua arah. Itu dijelaskan di bawah ya. Tadi kita sebutkan, belum dijelaskan di atas, sebutkan secara rinci jihad ula jihad, tapi di bawah beliau rinci di bawah, yaitu ihdahuma qaumun i'taqadu ma'aniya. Yang coba lihat thumma, ini thumma itu tufidu tartib bimuhlah, jadi ada urutan. Jadi mereka yakini dulu sebuah makna, satu dua makna atau banyak makna, intinya dia yakini dulu. Thumma, baru kemudian aradu hamla alfadhil qur'ani alaihi, baru mereka ingin membawa lafaz-lafaz Al-Quran kepada makna-makna tersebut. Bisa paham ini? Jadi mereka meyakini dulu ini, baru cari dalil ya. Keren toh? Jadi ujung-ujungnya ada juga dalilnya, karena mereka cari apa yang cocok kira-kira. Sama seperti ya sekelompok manusia yang gemar keliling-keliling masjid ya. Khuruj, apa dalilnya khuruj? Tanya, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kita bilang itu khuruj, masdar dari kharaja yakhruj, ini ukhrijat berarti ikhraj, mestinya dikeluarkan. Kalau di pondok di exit ikhraj ya. Jadi ini karena memang dipaksa, jadi dia khuruj dulu baru cari dalilnya. Bisa dipahami? Nah, ini yang jadi masalah. Paham ini? Ini yang pertama ya, dan ini banyak ya, ini banyak. Yang kedua yaitu wasaniyatu qaumun fassarul qur'ana bi mujarradi ma yusawwigu ay yuridahu bi kalamihi kana minan natiqina bilughatil arab nadharin ila al-mutakallimi bil qur'ani wal munzali alaihi atau wal munazzali alaihi wal mukhatabi bih. Yang mana kesimpulannya ini kelompok yang kedua, yaitu dia tidak meyakini, kata Syekh Al-Utsaimin, in laisa indahu i'tiqadun sabit. Dia tidak memiliki sebuah keyakinan tertentu sebelumnya. Dia tidak tetapkan makna apa-apa. Nol, dari nol. Tapi dia, perhatikan, lakinnahu yufassirul qur'ana bihasabi ma yadullu alaihi al-lafdhu biqat'in nadhari 'anil mutakallimi bihi wa huwa Allah wa 'anil munazzali alaihi wa huwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa 'anil mukhatabi bihi wa hum al-mursal ilaihi. Jadi dia tidak ada keyakinan apa-apa, tapi langsung dia ambil ayat, bahkan disebutkan nanti hadis juga masuk, ambil ayat Al-Quran, dia tafsirkan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh lafaz Al-Quran tersebut. Dari sisi bahasa ada, ya, dari sisi bahasa itu yang beliau bilang ini ma yusawwigu ayyuridahu bi kalamihi man kana minan natiqina bi lughatil arab. Jadi ini ada sisi lugah.
di situ. Tapi masalahnya biqat'in nazar, tanpa melihat dari siapa yang berbicara, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapa al-mutakallim bil Quran? Siapa yang berbicara dengan Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala. Al-munazzali alaihi, siapa yang diturunkan kepadanya Al-Quran? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan al-mukhatabi bihi, siapa yang dikhitab? Untuk siapa itu Al-Quran? Itu al-mursal alaihim atau ilaihim. Itu yang diutus kepada mereka, itu kita semua, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak lihat itu. Jadi ambil ayat, tafsirkan semaunya saja. Walaupun ada sisi lugah di situ, sisi bahasa. Ini kalau ada, kalau masalahnya biar sisi lugah tidak ada. Seperti yang mereka lakukan istiwa, ya. Istawa, dia kata istawa, tidak ada sisi bahasa di situ. Tidak ada, sedikit pun. Dan ini makna juga batin. Kalau dipaksakan untuk dipakai. Bisa paham ini? Anggaplah ada sisi bahasanya, tapi dia tidak mau melihat. Ini siapa yang mau? Bisa paham ini ya? Baik. Dan Syekh Rahman Al-Adani rahimahullah ini menyebutkan contoh, misalnya ada satu kata itu punya 5 makna. Ya? Bisa paham ini? Dan tentunya ini 5 makna ini kita bisa bedakan satu sama lain dengan korina. Ya? Dia langsung tetapkan salah satu dari 5 makna tanpa melihat. Ya, ini siapa yang berbicara, itu Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diturunkan kepada Tuhan, seterusnya. Dia tidak pikir. Ini karena andai saja itu ada sisi bahasa. Ya, kalau tidak ada lebih batil lagi. Ya, jadi di syahidnya sini kelompok yang kedua ini ya ayat Al-Qur'an kemudian istinbat. Begini semaunya saja ya. Berdalil tanpa melihat ya korinah. Dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam membaca syarahnya itu dia kasih contoh dari sisi yang berbicara. Antum sendiri rasakannya kalau yang tegur antum, misalnya santri, nakal. Kalau yang tegur dia temannya sendiri. Bahasa-bahasa kayak Rizki. Atau Rizki jangan, Rizki mungkin lebih tinggi sedikit namanya. Ya, 4 tingkatan. Ya mungkin sebayanya mungkin atau letingnya. Misalnya RBA 4, ditegur sama RBA 4 juga. Itu beda kalau yang tegur Rizki dengan kalimat yang sama. Misalnya ribut, bicara, ngobrol, ribut. Temannya bilang berhenti, diam. Ini beda kalau yang ngomong siapa Rizki atau Ramadan. Apalagi yang ngomong satu baik. Dan muzakir. Apalagi ada tes. Ini dari sisi ya kalimatnya sama, tapi yang ngomong beda. Beda enggak pengaruhnya? Sama ini? Begitu pula ketika ini satu dari al-mutakallim bih. Sama ini? Al-mutakallim bih dari sisi yang berbicara. Itu beda. Yang kedua, kata Syekh, ini saya maknakan saja. Dari sisi yang diajak bicara. Ketika saya bilang hada rujailun, laki-laki kecil. Rujail kan tasghir ya, rajulun rujailun. Ini laki-laki kecil. Yang saya ajak bicara orang besar. Kira-kira ini meremehkan atau tidak? Rujail. Ini meremehkan. Karena dia sudah besar. Aku bilang, mestinya ini hada rajul ya. Ini benar rujail. Jadi kalau yang saya ajak bicara anak kecil, cocok enggak? Misalnya anak muda sudah mulai besar, misalnya anak kecil sudah mulai ABG, saya bilang hada rujail. Itu mungkin pujian untuk dia. Ya, berarti sudah mulai jadi laki-laki tapi masih kecil. Bisa paham ini? Ini dari siapa yang begitu seterusnya. Nah, ini dia tidak perhatikan itu, langsung saja tetapkan mak. Selesai. Ya. Jadi sini kata Syekh biqat'in nazar, tanpa mau melihat pada siapa yang berbicara siapa. Nah, ini kelompok yang kedua. Baik. Kemudian beliau simpulkan situ fal awwaluna ra'awul makna. Ya. Fal awwaluna ra'awul makna alladhi ra'awhu min ghairi nadharin ila ma tastahiquhu alfadhul qur'ani min ad-dalalah wal bayan. Kalau yang pertama tadi mereka cuma memperhatikan makna. Ya. Baru maknanya ya, maknanya ditetapkan duluan baru dicari dalilnya, ya. Kemudian wal akhirun, kelompok yang kedua, ra'au mujarradan lafaz. Mereka hanya memperhatikan apa? Lafaznya saja. Bisa paham ini? Wa ma yajuzu indahum ay yurida bihi al-arabi.
dan apa yang boleh menurut mereka orang Arab itu menginginkan makna tersebut. Itu saya bilang tadi, dari sisi logo ada, dari sisi bahasa ada. Paham ini? Tapi mereka tidak mau tahu. Ya sudah, yang penting ada sisinya, sudah itu langsung dia tetapkan. Ya, min ghairi nadharin, itu kata Syekh. Coba lihat di matan. Min ghairi nadharin ila ma yasluh. Tanpa melihat apa yang layak, yang pantas untuk lil mutakallimi bihi. Ya, dan ini subhanallah banyak sekali ahlul bid'ah ambil ayat-ayat langsung dia tafsir. Seperti yang dicontohkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, laisa kamitslihi syai'. Antum tahu laisa kamitslihi syai', mereka gunakan untuk apa? Menafikan sifat. Apa kita tetapkan sifat berarti kita samakan Allah, dan Allah bilang tidak ada yang serupa dengan. Kan kacau. Ya. Dan di sini sekali lagi mereka apa? Salah dalam memahami. Ya, salah dalam memahami ayat tersebut. Malah situ dalil bahwasanya apa? Ya, kita nafikan ya al-misliyah tanpa ta'til. Ya. Paham ini? At-tanzihu bila ta'til. Ya. Isbat bila tamtsil wa tanzih bila ta'til. Kita sucikan Allah dari penyerupaan, tapi jangan tolak. Ya. Jangan tolak nama dan sifat Allah. Ini banyak contohnya ya. Intinya ini arahnya kepada ahlul bidah. Dan kelihatan di belakang ya, beliau arahkan. Terus baca sampai mana kemarin? Ya ulai. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah rahimahullahu taala. Thumma haula'i katsiran ma yaghlatuna fi ihtimal al-lafzi lidzalika al-ma'na fi al-lughah. Kama yaghlatu fi dzalika alladziina qablahum. Ya, kemudian mereka ini banyak sekali salah dalam ihtimal lafaz untuk makna tersebut dari sisi bahasa. Ya, bagaimana mau tidak salah, keliru? Karena mereka tidak perhatikan itu siapa yang ngomong, siapa yang diajak ngomong, siapa yang diturunkan kepada Al-Quran. Langsung saja, langsung tetapkan makna, selesai. Yang penting ada sisi bahasanya. Paham ini? Sebagaimana salah pada hal tersebut juga orang sebelumnya itu kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama lebih liar lagi ya. Karena dia tetapkan dulu makna, baru cari ayat. Apa dia ayat jadi? Ya ada keyakinan begini. Misalnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tentang tawassul. Jadi sebagian manusia ada katanya berpendapat boleh bertawassul bahkan kepada jin dan syaitan. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Kata Syekh Al-Utsaimin. Jadi famasal yaqul ana ujizu tawassula hatta bil jin wasyayatin. Dia berpendapat, ya dia tetapkan mana dulu. Saya membolehkan tawassul bahkan terhadap jin dan syaitan. Kok bisa? Dalilnya li'anna Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Di sini Allah suruh cari wasilah. Ya. Jadi cocok lagi. Ya, cocok ini. Saya bolehkan tawassul. Begini tawassul kepada Nabi, tawassul kepada Rasul yang seterusnya. Ayo ujung-ujungnya kesyirikan. Coba cari dalil. Subhanallah. Ya, bisa paham ini? Ini karena tadi salah dalam istidlal. Ya, salah dalam istidlal. Saya paham ini? Baik. Coba lanjut. Kama anna al-awwalina katsiran ma yaghlatuna fi sihhatil ma'na 'ala alladhi fassaru bihi al-Qur'an. Sebagaimana kelompok yang pertama tadi yang tetapkan makna dulu baru meyakini makna dulu baru cari dalil. Ini banyak mereka yaghlatun, mereka salah pada fi sihhatil ma'na. Pada kebenaran makna atas apa yang mereka tafsirkan Al-Qur'an dengan. Seperti yang baru kita sebutkan. Ya, dia tafsirkan wa batagu ilaihil wasilah, bolehnya. Maksudnya dia ambil jadikan dalil bolehnya apa? Kita tawassul dengan segala sesuatu. Karena Allah perintah kata. Maka kepada jin dan syaitan. Nauzubillah. Atau di sini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin tadi, laisa kamitslihi syai'. Kata dia, wa ana idzan asbattu sifah afan. Wa ana idza asbattu sifah masaltu. Katanya kalau saya tetapkan sifat untuk Allah, saya telah tamtsil. Maka kata Syekh di sini, ini berarti apa? Dia tolak. Ya, dia tolak penetapan sifat dengan dalil ini. Oke, terus Kama yaghlatu fi dzalikal akhirun. Ya, sebagaimana orang kelompok yang kedua itu salah dalam hal tersebut. Terus
wa in kana nadharul awwalina ila al-ma'na asbab. Walaupun ya, pendapat orang-orang yang pertama, kelompok pertama terhadap makna ini asbab, mereka lebih di depan. Kan mereka tetapkan makna dulu, baru cari-cari apa ayat yang cocok. Dari sisi makna ya mereka nomor satu, lebih di depan dibanding yang kedua. Nah, terus Wa nadharul akhirina ila al-lafzi asbab. adapun yang kelompok yang kedua, yang akhirin, yang belakangan, yang kedua itu terhadap lafaz itu lebih asbab. Dari sisi makna, ini sisi lafaz. Memang itu kelirunya. Karena kelompok yang pertama ditetapkan makna dulu baru cari ayat. Kalau kelompok kedua tidak ada apa-apa, dan langsung dapat ayat, tapi dari sisi lafaz, oh ini lafaznya bisa begini, langsung saja. Nah, dia menang di sini, asbab. Ya, menang di sini di kelompok kedua ini. Karena dia tidak meyakini apa-apa, tapi langsung ambil ayat, dari lihat lafaznya begini, langsung tetap. Ya, jadi paham ini? Dari sisi ini mereka lebih di depan dari sisi lafaz. Ya, makna lafaz. Terus Wal awwaluna sinfan. kemudian beliau rinci. Kelompok yang pertama, siapa yang pertama ini? Yang meyakini makna, tetapkan makna baru cari dalil. Yang pertama, ayo. Terbagi dua, ya, sinfan. Taratan yaslubuna lafzal Qur'ani ma dalla alaihi wa urida bihi. Kadang mereka yaslubun. Yaslubun itu disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, itu yaitu yanfun. Nanti misalnya di belakang itu yaslubun artinya yanfun, mereka nafikan itu. Baik. Mereka nafikan lafaz Al-Qur'an yang ditunjukkan yang diinginkan dan ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Mereka nafikan, tolak. Mereka tolak. Ini yang pertama. Bisa dipahami? Kan mereka sudah yakini sesuatu dulu, ya. Yakini sesuatu. Dapat ayat, ya, ada ayat. Tidak sesuai dengan akidah ini. Makna yang kita tetapkan. Maka mau tidak mau tolak, nafikan. Padahal itu ayat lafaz Al-Qur'an itu menunjukkan hal tersebut. Itu yang diinginkan dengan ayat tersebut. Tapi karena tidak sejalan, tidak sesuai, tolak. Amin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Wa taratan yahmilunahu ala ma lam yadulla alaihi wa lam yurad bihi. kadang mereka yahmilunahu ala ma lam yadulla alaihi wa lam yurad bihi. Ya. Karena tidak ada makna yang bertentangan dengan mereka, tapi tidak ada yang mendukung mereka di ayat tersebut. Mereka membawa ayat tersebut kepada perkara yang tidak ditunjukkan dan tidak diinginkan dengan ayat itu asal. Seperti tadi laisa kamitslihi syai', kan itu tidak ada dalil untuk mereka sebenarnya, cuma dibawa-bawa. Ya. Bahkan itu sebenarnya bantahan untuk mereka. Ya, dia tolak makna aslinya, baru dia bawa ke makna yang baru. Ya, inilah kerjaan mereka. Karena mereka dari awal sudah salah, tetapkan makna dulu, yakini sesuatu dulu, yakini kebid'ahan dulu, baru cari dalil. Jadi tak balik-balik. Siapa ini? Baik. Maka Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ini menyebutkan, ya, ketika zahir Al-Quran menyelisihi keyakinan mereka, zahirnya Al-Quran, akhirnya mereka lakukan, mereka tolak rantalangan atau mereka arahkan kepada makna yang ditunjukkan oleh ayat Al-Quran tersebut. Bisa paham ini? Ini yang mereka lakukan. Bisa paham ini? Ya, bayangkan zahir Al-Quran jelas-jelas membantah mereka. Ya sudah, tolak. Ya tolak, ya selubun, yafu. Terus Wa fi kilal amrayn qad yakunu ma qasadu nafyahu aw itsbatahu min al-ma'na batilan fayakunu khata'uhum fid dalil wal madlul wa qad yakunu haqqan fayakunu khata'uhum fid dalil la fil madlul. Perhatikan. Pada dua perkara yang sebelumnya tadi, ya, mereka entah menolak lafaz tersebut, ya, maksudnya apa yang ditunjukkan darinya, apa yang diinginkan darinya dia tolak. Karena kan lafaznya kan tidak mungkin dia berani tolak, ini Al-Quran, kafir nanti. Jadi maknanya yang di madlulnya atau muradnya, al-muradu bi. Atau dia arahkan, dia bawa lafaz Al-Quran tersebut kepada yang tidak diinginkan dengan dan tidak ditunjukkan dari lafaz tersebut ke makna yang lain.
Kata Syekh, wa fi kilal amrayn, pada dua perkara ini, qad yakunu ma qasadu nafyahu aw isbatahu minal ma'na batilan. Kadang yang mereka maksudkan penafiannya atau isbatnya. Kalau tadi kan taratan yaslubun inti apa? Penafian ya, yang fun ya, mereka menafikan, menolak. Karena kenapa? Ya mungkin menyelisihi. Ya, bid'ah mereka, etikon mereka. Yang kedua, yahmilunahu. Ini isbat. Mereka bawa kepada satu makna, mengisbat makna, tapi makna itu tidak ditunjukkan oleh Al-Quran. Intinya nafi atau isbat ini kadang memang adalah perkara batin. Misalnya tadi dia bawa dari sakamisi syai', ya supaya kita tidak menetapkan sifat, nama dan sifat bahkan. Seperti orang-orang Jahmiyah. Mereka menafikan nama dan sifat seluruhnya kecuali satu, sifat al-wujud. Dengan ayat laisa kamitslihi, ya, anggaplah dia pakai apa dalil itu. Jadi mereka itu dari awal sudah batil. Ya, batil yang mereka inginkan. Maka kata Syekh, fayakunu khata'uhum fid dalili wal madlul. Maka kesalahan mereka pada dua perkara. Yang pertama dalilnya, yang kedua madlulnya, itu makna yang mereka inginkan. Salah ini dalilnya salah, kemudian makna yang mereka inginkan salah. Ini kedua. Tapi waqad yakunu haqqan, kadang yang mereka inginkan benar. Ya, kebenaran haqqan. Tapi dalilnya salah, maka kata Syekh, fa yakunu khata'uhum fid dalili la fil madlul. Kalau kapan yang diinginkan mereka maknanya benar, hak, ya, paham ini? Tapi mereka ambil ayat yang ayat tersebut tidak ada pendalilan, sisi pendalilan untuk apa yang mereka inginkan. Maka kita katakan kesalahan mereka satu saja. Itu apa? Khata'nya fid dalil saja, bukan madlul. Karena madlulnya makna yang mereka inginkan itu yang hak, benar. Bisa paham ini? Di sini mereka terbagi dua lagi dari sisi kesalahannya. Paham ini? Jadi kalau poin pertama ini terbagi dua lagi. Paham ini? Yang pertama, yang dua kesalahannya itu fil dalil wal madlul. Paham ini? Dan yang satu saja kesalahan. Yang dua tadi salahnya ketika yang dia inginkan adalah makna batil. Salah madlulnya makna tersebut dan salah dalil. Jadi kalau maknanya benar, ya, tapi ternyata dalam lafaz tersebut tidak ada sisi pendalilan dia, maka kita katakan salahnya pada dalilnya. Salah dalilnya, bos. Ya, paham ini? Tapi maknanya yang kamu inginkan ya tentunya kalau benar ya kita bilang benar. Tapi kalau jadikan dalil untuk itu, tidak seperti itu. Ya, paham ini? Nah, terus. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. Dan ini sebagaimana ya ini apa dua jihad ini ya, secara umum, paham ini? Yang meyakini makna dulu baru cari dalil atau sebaliknya. Ya, dengan rincian tadi yang pertama terbagi dua, ya, paham ini? Dan juga dari sisi kesalahan mereka terbagi dua. Ini semua sebagaimana waqa'a fi tafsiril Quran, sebagaimana ini terjadi juga apa terjadi dalam tafsir Al-Quran, maka kata Syekh, paham ini? Fa innahu waqa'a aidan fi tafsir. Maka ini juga terjadi dalam tafsir hadis. Bukan hanya dalam pembahasan tafsir Al-Quran, tapi dalam syarah hadis juga seperti itu. Paham ini? Dia yakini dulu, ini keyakinan, akidahku bahkan. Ini saya pegang, ini saya yakin. Baru cari dalil. Paham ini? Cari dalil, apa di dalilnya? Cari dalil. Atau sebaliknya, tidak ada ditetapkan sesuatu, tapi ada hadis yang dapat. Ya, dia bawa ini hadis semaunya, dia tafsirkan semaunya, dan tidak ada ya korinah yang dia perhatikan. Ini siapa yang dia bicara, siapa yang berbicara, siapa yang bersabda, ya siapa yang diajak omong, ya kan? Itu saja coba dalam hadisnya. Bayangkan Rasulullah SAW ditanyakan satu pertanyaan tapi jawabannya berbeda. Paham ini? Jika ditanya tentang apa itu memeluk dan mencium, ya, hukum memeluk mencium bagi orang yang berpuasa, ketika yang datang anak muda dijawab tidak boleh, yang datang orang tua dijawab boleh. Padahal pertanyaannya salah. Nah, itu yang saya bilang tadi. Ya, kalau saya bilang hadza rujail,
Saya tunjuk rezeki, rezeki sudah besar. Belum pona lagi. Saya bilang Rojailin kan tasgir untuk dia. Ya kan? Jadi kalau anak kecil yang baru beranjak besar, mau menjadi laki-laki, nah ini saya bilang Rojailin, laki-laki kecil itu mungkin punya. Ya. Karena kenapa? Bukan sekadar lafadznya dilihat, tapi dilihat siapa yang diajak ngomong. Siapa yang ngomong. Paham ini? Ah ini. Bisa paham ini? Ini juga terjadi dalam hadis. Bisa dipahami? Baik. Terus. فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول Nah, مثل ini dua nah, yang dua salahnya coba lihat. Dia salah dalilnya, salah tong madlulnya, makna yang mereka tetapkan. Dua salahnya. Seperti siapa? Tawaif min ahlil bid'ah. Kelompok-kelompok dari ahlul bid'ah. Ya. Kelompok-kelompok dari ahlul bid'ah. Jadi ini sudah kita kode kemarin, arah pembahasan ini subhanallah sangat bermanfaat sekali bagi kita untuk menjelaskan kebatilan ahlul bid'ah. Ya? Paham ini? Apalagi ahlul bid'ah pakai ayat. Sudah, larinya ke sini. Karena ini dia sudah bukan cerita penukilan, bukan nakal lagi. Ini cerita istidlal. Kok bisa-bisanya ini ahlul bid'ah pakai ayat Al-Qur'an untuk mendukung bid'ah. Berarti tidak keluar dari dua ini. Entah dia tetapkan makna dulu baru cari-cari dalil, atau dia tidak ada tetapkan makna, tapi dia dapat dalil, dia arahkan ke sana sini tanpa memperhatikan ya korina. Silakan diperiksa. Ini beliau bilang yang salah dalam dalil dan ini kan masih pembahasan jenis pertama fal awalun tak? Ya, salahnya pada dalil dan madlul, dua-duanya salah, keliru. Itu seperti kelompok-kelompok dari ahlul bid'ah. Bagaimana model mereka? Baca. i'taqadu madhhaban Mereka meyakini sebuah madhab. Mereka yakini sebuah madhab. Berarti mereka tetapkan dulu tak? Ada makna mereka tetapkan dulu? Ada, bahkan jadi madhab, jadi akidah. Jadi bukan dalil dulu. Al-Quran, dalilnya apa? Ini dalil istinbatnya begitu. Tidak. Dia tetapkan dulu madhab, akidah untuk mereka. Yang mereka yakini, mereka hidup mati di atasnya. Baru madhab ini apa? Yukhaliful haqq. Madhab ini menyelisihi kebenaran. Ini sudah salah dalam madlul. Pasti misalnya dalam madlul karena memang kebatilan. Madhaban yukhaliful haqq. Ya. Bisa memang ini jadi madhabnya dari awal sudah batil. Maknanya sudah batil. Ini sudah madlulnya pasti salah. Kapan dia pakai ayat, kapan dia pakai hadis, pasti salah juga fid dalil. Itu dia gabung fid dalil madlul. Kenapa tidak mungkin ayat Al-Qur'an, tidak mungkin hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendukung bid'ah mereka. Tidak mungkin selama-lamanya, abadan. Paham ini? Jadi dari madlul sudah salah karena mereka sudah tetapkan makna batil. Yukhaliful haq. Apapun yang mereka dapat dari ayat dan hadis yang mendukung itu, pas juga salah juga itu. Jadi fid dalil wan dia gabung dua-duanya. Coba sebutkan kebenarannya bagaimana? Alladzi 'alaihi al-ummatul wasat. Kebenaran yang di atasnya adalah umat pertama, itu umat Islam. Ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, taiful mansur. Terus. Ya, terus. Ini kode ya, al-wasat itu. Coba sifat luar biasa ya. Ingat ahlul bidah itu selalu itu mereka gulu. Ya, paham ini? Ifrat, gulu, tafrid. Selalu begitu. Ahlus sunnah tengah. Ya, coba tentang sahabat Nabi SAW. Khawarij, luar biasa. Ya, dia kafirkan banyak dari sahabat. Begini. Dia cela ahlul bait. Bahkan, ya, paham ini membunuh Ali bin Abi Thalib. Bukan cela, dia bunuh Ali bin. Datang Syiah. Tak lewat-lewat. Jibril salah alamat. Bukan Nabi Muhammad yang tapi Ali yang jadi Rasul, naudzubillah. Dan seterusnya. Bahkan mereka mengatakan Ali Tuhan. Ahlus sunnah. Ya. Ahlus sunnah pertama. Qadariyah, Jabriyah. Ahlus sunnah pertama. Terus seperti ya, al-mumatsilah, al-mu'attilah, al-musyabbihah, al-mu'attilah. Ahlus sunnah pertama. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Dan seterusnya. Ini. Jadi, walaupun beliau tidak bilang al-umat wasat itu Ahlus sunnah, itu al-wasat itu sudah kode keras. Ya, sifat yang tidak dimiliki kecuali Ahlus sunnah. Terus. Alladzina la yajtami'una 'ala dhalalatin. Yang mana mereka ini tidak akan bersatu di atas kesesatan. La tajtami'u ummati
ala dhalalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus, kasalafil ummati wa immatiha. seperti salaf umat ini dan imam-imam. Salafus salih ini ya. Kasalafil ummah wa a'immatiha. Paham ini? Ya, ini mereka koma. Jadi ini kebenaran yang mereka selisih. Ya. Paham ini? Jadi para salafus salih sudah yakini kebenaran ini. Data mereka belakangan tentunya. Seperti yang beliau bilang tadi, ini terjadi setelah hadatsata ba'da tafsir sahabat wa tabi'in wa tabi'i tabi'in. Atas setelah itu mereka. Ya, oh ini begini, ada begini, munculkan sesuatu yang baru begini. Menyelisih apa yang sebelumnya. Misalnya, nah ini sampai koma itu sifat kebenaran. Ya, sifat kebenaran. Kasalafil ummati wa amin. Bagaimana mereka? Wa amadu ilal qur'ani. Ya sudah tadi, jadi mereka meyakini ini tahapan kedua ya. Mereka meyakini i'taqadu madhaban yukhalifun haq. Wa amadu ilal Qur'an. Kemudian mereka pun memaksudkan Al-Qur'an. Lihat Al-Qur'an. Cari dalil ya. Cari dalil yang mendukung madhab batil mereka. Terus Fata'awwaluhu ala araihim. Mereka pun mentakwil Al-Quran sesuai dengan pendapat, keyakinan, kesesatan mereka. Apa tidak hancur? Ya, tetapkan dulu madhab batil, menyelisih kebenaran, baru cari Al-Quran, lihat buka-buka apa bagus. La ilaha. Oleh karena itu, kalau kita sudah belajar, kemudian lihat istidlal mereka itu ajibah, mengerikan, mengherankan. Ya. Kita sampai pusing dari mana mereka dapat ini. Bisa-bisanya mereka berdalil dengan itu kalau kita sudah belajar. Karena mereka minta balik cara berpikirnya. Mereka tetapkan dulu, yakini dulu, tetapkan madhab batin dulu, yakini, bahkan hidup mati di atasnya, baru cari dalil. Bahkan biar tidak dalilnya mungkin, jadi. Ya, paham ini? Itu dalil saya sekadar saja, pendukung. Intinya madhab mereka, titik. Coba paham ini? Terus. Taratan yastadilluna bi ayatin ala madhhabihim wala dilalata fiha. Coba lihat. Ini model mereka. Satu, kadang mereka yastadilluna bi ayat. Mereka berdalil dengan ayat-ayat ala madhhabihim yang membenarkan madhab mereka, yang mendukung madhab mereka. Ini kata mereka ya, menurut mereka wala dalalata fiha. Dan tidak ada pendalilan untuk mereka pada ayat tersebut. Tidak ada. Tapi mereka pakai yastadillun. Karena tadi kan memang tidak ada dalil, tak? Tidak ada dalilnya kok dong. Dia cuma meyakini begini, tidak ada dalilnya kok dong. Baru cari. Itu yastadilluna bi ayat ala madhhab. Itu pun wala dalalata fi. Itu pun tidak ada pendalil untuk mereka pada ayat tersebut. Satu. Yang kedua, wa taratan yata'awwaluna ma yukhalifu madhhabahum bima yuharrifuna bihil kalima am mawadhi'ihi. Ya. Yang kedua, karena mereka mentakwil. Ya. Ini bahasa ta'til ya, di antara bentuk ta'til itu takwil, tahrif. Karena hakikatnya mereka tolak yang benar, tapi tidak ditolak murni, tapi diarahkan. Oh, ini maknanya ayat itu begini, ayat. Mereka tolak asal itu, ta'til itu. Tahrif, takwil itu ta'til asal. Tapi dirinci saking banyaknya pelanggaran di situ. Paham ini? Perhatikan. Kadang ini yang kedua, yata'awwaluna ma yukhalifu madhhabahum. Mereka mentakwil ayat-ayat yang menyelisih, yang zahirnya menyelisih madhab mereka. Bima yuharrifuna bihil kalima am mawadhi'. Tahrif. Mereka palingkan dengannya ayat Al-Quran, al-kalim, kalimat-kalimat dari tempat-tempat. Antum tahu mereka itu sampai Al-Quran mereka berani. Ya rubah harakat. Wa kallamallahu Musa taklim. Semua qiraah baca dhamma. Allahu fa'il dhamma. Musa maf'ulun bih. Mereka bilang wa kallamallaha Musa taklim. Orang baru belajar nahwu. Oh iya dhamma muqaddar. Musa fa'il marfu, dhamma muqaddar. Allah maf'ulun bih. Ini kan mereka menafikan Allah berbicara. Jadi jadikan Musa fa'il, Allah maf'ulun bih. Ya, tidak lama aja kita bilang, kau bilang begitu. Apa kau bilang ayat di surah Al-A'raf? Wa kallamahu rabbuh. Hu pasti dhamir nasab. Rabbuhu pasti fa'il. Tidak ada kemungkinan kedua. Tidak bisa.
Bisa dipahami? Jadi ini ayat kan membantah mereka. Mereka kan tolak al-kalam, sifat al-kalam untuk Allah. Ini wa kallamallah, bahkan ada takliman. Apa Arabnya takliman? Takliman? Oh. Maf'ul mutlaq. Apa fungsinya? Takkid. Padahal Allah bilang saja wa kallamallahu Musa, itu sudah kuat. Apalagi datang takliman, maf'ul mutlaq litakkid. Kan menyelisihi kan? Perhatikan. Yata'awwaluna ma yukhalifu madhhabah. Ada saja. Intinya ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW yang betul-betul zahirnya menyelisihi madhab mereka, membantah madhab mereka, pasti kalau kau tanya ada saja bicaranya. Wah, itu begini, itu. Nah, gitu. Luar biasa. Bisa paham ya? Kalau tadi, ya, yang pertama, dia cari-cari ayat. Cari-cari dalil, cari-cari ayat. Kalau ini memang ayatnya membantah mereka. Kan sisa taubat sebenarnya. Astagfirullah. Saya tolak sifat al-kalam. Nah, Allah bilang wa kallamallahu Musa. Saya belajar sama Ustaz Uwait. Ini takliman ini. Baik. Masdar dari kallama berarti maf'ul mutlak. Ini maf'ul mutlak 3. Litakkid, li bayanin naw, bayanin adat. Litakkid berarti betul-betul Allah berbicara. Saya lihat kamus. Kalimat kallama mengajak bicara. Kan begitu mestinya. Taubat kan? Tidak. Alul bidah selalu ada cara. Nah, itu kembali ke atas ya. Jadi perhatikan tarotan yang kedua itulah ya yaslubuna laf yaslubuna lafdzul Quran ma dalla alaihi. Itulah. Cuman diarahkan ya ke makna yang lain. Ya tak? Kemudian yang tadi yastadilluna bi ayatin ala madhhabim la dalalata fiha, itu apa? Yahmiluna ala ma lam yadulla alaihi wa lam. Apa sih? Udah apa ayat? Tidak ada pendalil untuk mereka, tapi nah ini dalilku ini. Saya yakin begini dalilku. Ya, seperti tadi tawassul. Oh, ada dalilnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa batagu ilaihi wasilah. Subhanallah. Luar biasa. Jago ini. Ini istidlal mereka. Paham ini? Tidak ada makna untuk mereka, ya, tidak ada dalil untuk mereka, ya pasang. Paham ini? Untuk madhab batil mereka. Ini susah. Bisa paham ini ya? Ini gambaran global. Ini kelompok-kelompok ahlul bidah. Jadi mereka yakini dulu, tetapkan dulu madhab yang jelas-jelas menyelisih kebenaran, baru cari dalil. Dan itu pun mereka terbagi dua. Kadang mereka berdalil dengan ayat atas madhab mereka, tapi tidak ada pendalil untuk mereka. Kadang mereka tegas mentakwil ya ayat yang zahirnya membantah menyelisih madhab mereka. Mereka ternyata apa? Seperti kebiasaannya orang-orang terdahulu, yuharrifuna bihi al-kalima am-mawadhi'. Ini sifat-sifatnya Yahudi. Kalau mereka itu anti Yahudi, ini sifat utama Yahudi begini juga. Ya. Disuruh bilang hinta, dia tambahin nun, hinta. Itu lihat. Ya. Istiwa dibilang istaun. Dan seterusnya. Ini kerjaannya orang-orang terdahulu. Nah, kita sedelaran kan, jangan coba-coba ikut. Ya. Ini jangan coba-coba ikut mereka. Terus. Wa min haula'i firaqul khawariji wal rawafidhi wal jahmiyati wal mu'tazilati wal qadariyati wal murji'ati wal ghairihim. Min ini tad'idiyah. Sebagian. Artinya sebagian, bukan semua. Di antara mereka ini ya, orang-orang yang modelnya begini, salah dalam dalil madlul dengan sifat-sifatnya yang disebutkan seperti firaqul khawarij. Kelompok khawarij. Ini firaq ini mungkin isyarat bahwasannya ini mereka juga terpecah-pecah. Jadi mereka itu khawarij tidak satu model. Ya. Ar-Rawafid, Rafidhah ini enggak satu model, banyak mereka terpecah-pecah dulu. Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah dan yang lain. Berbeda semua. Begini modelnya. Masuk di kelompok yang pertama. Yakini dulu madhab batin, baru cari dalil.
Kemudian mereka terbagi dua di sini. Ya. Ada yang piti-piti ambil, tidak ada dalil untuk mereka. Nabi bilang ini dalilku. Kedua tegas, ya, dalil yang betul-betul menghantam mereka, ya, menyelisihi madhab mereka. Mereka dengan terang-terangan mereka palingkan yang benar yang menghantam mereka tersebut kepada makna yang lainnya. Terus wa hadza kal mu'tazilati mathalan. nah, ini beliau akan sebutkan usul khamsah. Ya, al-usulul khamsah lil Mu'tazilah. 5 usul pokok. Ya. Mereka nanti saya sebutkan, ya. Ini seperti orang-orang Mu'tazilah contohnya. Fa innahum min a'zamin nasi kalaman wa jidalan. Sungguhnya ini Mu'tazilah ini di antara manusia yang paling besar bicaranya, ya, bicaranya dan debat. Ini Mu'tazilah ini orang-orang yang lebih mendahulukan akal-akal mereka. Mu'tazilah. Ini orang-orang filsafat apa yang masuk di sini? Mu'tazilah. Ini paling besar bicaranya dan paling besar debatnya. Naudzubillah. Hati-hati kalau ketemu ini orang. Ini pintar ngomong ya, retorika apa dia mainkan, dia kuasai. Terus Faqad sannafu tafasir ala usuli madhhabihim. sungguh mereka telah mengarang, menulis tafsir-tafsir ala usuli madhabim, di atas usul madhab mereka. Dan usul yang saya sebutkan ini 5, semuanya kebatilan. Tapi casingnya keren. Tauhid, amar ma'ruf nahi munkar, al-adl dan seterusnya, ifadul. Intinya kau lihat dari luar mantap. Tapi makna yang mereka inginkan batil. Nanti akan sebutkan ya. Jadi ini mereka bahkan sampai mengarang tafsir-tafsir di atas usul madhab mereka yang batil. Terus seperti Mithlu tafsir Abdurrahman bin Kaisan al-Asam. ini Abdurrahman bin Kaisan ini yang mendebat siapa? Al-Imam Syafi'i. Sebutkan oleh Syekh Abdurrahman rahimahullah. Kita lihat dulu. Panjang beliau ya. Baik. Ini kata Syekh Abdurrahman bin Kaisan al-Asam, Mu'taziliyun kabir. Toloknya Mu'tazilah. Ya, termasuk bos-bosnya Mu'taziliyun kabir. Paham ini? Dan inilah gurunya Ismail bin Ibrahim Ibn Ulayyah. Ya, kita sering dapat di sana Ibn Ulayyah ini gurunya. Gurunya Ismail. Kata beliau disebutkan dalam terjemahnya Jahmiyun halik. Jahmiyah halik, binasa yang kana yunadhiru bi khalqil Quran. Ini mendebat ya para ulama tentang Al-Quran makhluk, wa huwa alladhi kana yunadhiru Syafi'iyah. Ini pernah mendebat al-Imam Syafi'i. Terus Syekh Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah alladhi kana yunadhiru Syafi'i. Nah, disebutkan oleh Syekhul Islam sendiri. Jadi syekhnya gurunya Ibn Ulayyah, Ismail ibn Ulayyah. Yang ini si Abdurrahman ini yang mendebat al-Imam Syafi'i. Terus Wa mithlu kitab Abi Ali al-Jubba'i. ya Abu Ali al-Jubba'i ini ma'ruf ya. Namanya Muhammad ibn Abdul Wahhab. Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ali al-Jubba'i. Terus Wa tafsir al-kabiri lil Qadhi Abdul Jabbar bin Ahmad al-Hamdani. sini Al-Hamadani. Pakai Al-Hamadani. Ini Syekhul Mu'tazilah fi asri. Syekhnya orang-orang Mu'tazilah pada zamannya. Nah, ini yang disebutkan dalam kebingungan orang-orang filsafat ini, di antaranya siapa? Al-Hamadani. Nanti bisa lihat ya. Ini sering disebutkan satu karena Al-Hamadani seterusnya. Sudah cukup dulu ya. Nanti kita lanjut. Sudah jam 9. Saya sebutkan siapa? Zamakhsyari lainnya juga. Ya, paham ini? Ini bukan orang-orang sembarang, ini bos-bosnya sama Mu'tazilah. Ya, itu saking pintarnya, saking ininya mereka sampai mengarang tafsir. Pintar dalam artian mereka ya bukan orang ya. Mereka debat, ya, paham ini? Retorika. Paham ini? Ya, mereka ini. Baik, dia akan sebutkan usul al-Mu'tazilah khamsatun. Nanti setelah ini, paragraf setelah ini. Tentu boleh lihat memang ya, baca-baca memang. Usul khamsah, tauhid, al-adl, al-manzilah, bainal manzilat ini Mu'tazilah. Ini usul mereka. Mereka karang tafsirnya di atas ini.
Jadi hati-hati ya, baca Al-Kasyaf ya, tafsirnya Zamakhsyari ya. Ini arahnya ke usul yang 5. Ya, bila huna subhanallah, hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.